Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sama-sama kita bisa join lagi, ketemu lagi di persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama mengangkat pujian, dan nanti di akhir kita akan sama-sama berdoa dengan pokok doa yang sudah dibagikan. Sebelum itu, untuk memulai doa pagi ini, saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan rasa syukur kita karena Tuhan sungguh sangat amat baik kepada kita. Kasih setia Tuhan begitu banyak yang bisa kita alami dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami setiap hari dalam sepanjang hidup kami terus bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa terus merasakan berkat yang terus mengalir ya Tuhan dari Engkau. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kami akan sama-sama merenungkan setiap apa yang akan disampaikan oleh Bapak Nikolas. Kiranya setiap apapun yang disampaikan oleh beliau ya Tuhan bisa menjadi berkat dan tentunya dapat kami renungkan, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang berkati juga ya Tuhan doa pagi kami ini semuanya supaya dapat berjalan dengan lancar, internet pun juga semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan setiap firman Tuhan. Maka dari itu saya mau Bapak Ibu untuk mengangkat pujian lagi. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan
Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat bugar, ketika kami boleh beranjak dari tempat tidur kami, dan kami boleh mulai hari kami ini dengan bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa pagi ini, dan kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti, memahami, terlebih melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya mau kembali mengajak kita merenungkan sebuah bagian firman Tuhan. Masih tetap dalam perenungan kita, yaitu dalam kitab Yunus, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya secara khusus mau membahas sebuah tema, yaitu Kristus dan Yunus. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu arahnya kemana, begitu ya. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana Kristus itu adalah Yunus yang lebih baik dan yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kembali, kita mereview kembali dalam renungan firman kita Tuhan beberapa minggu kemarin, kalau kita melihat tentang kisah pertobatan dari Niniwe ya Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengatakan bahwa pertobatan penduduk Niniwe ini sampai sekarang tetap dipandang sebagai sebuah atau mungkin salah satu kebangunan rohani terbesar dalam sejarah begitu ya Bapak Saudara. Semua orang dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah pun datang kepada Tuhan. Dan pertobatan yang terjadi pada bangsa Niniwe ini adalah satu pertobatan yang luar biasa juga menurut saya. Karena ini pertobatan yang terjadi pada sebuah bangsa yang besar, juga merupakan bangsa yang paling kejam, tetapi hanya melalui satu khotbah yang singkat, dan bahkan dikhotbahkan oleh seorang pengkhotbah yang sebetulnya enggan untuk mengkhotbahkan berita pertobatan ini, Bapak Saudara. Nah, tidak sulit sebetulnya buat kita untuk melihat bagaimana keajaiban anugerah Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa bagi penduduk Niniwe. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita melihat kitab Yunus secara keseluruhan, kita melihat bagaimana ada satu kontras yang luar biasa, yaitu antara belas kasihan Tuhan yang begitu besar dan juga kejahatan manusia yang tidak kalah besarnya, Bapak Saudara. Nah, kejahatan manusia ini kalau kita lihat memang bisa dua arti ya, Bapak Saudara. Baik kejahatan penduduk Niniwe sebelum bertobat, termasuk juga dalam tanda kutip kejahatan dari Nabi Yunus sendiri. Bagaimana dia di dalam panggilan yang Tuhan berikan itu, dia begitu enggan untuk memberitakan pertobatan karena dia merasa penduduk Niniwe pada waktu itu tidak layak untuk diampuni. Dan kemarin Bapak Saudara kita sudah melihat di pasal yang ketiga, kemarin Bapak Tio memberitakan firman Tuhan ini dengan begitu baik dan kita melihat bagaimana Yunus diberikan kesempatan kedua dan di dalam kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada Yunus ini, Yunus pada akhirnya mau taat untuk melakukan panggilannya. Tapi minggu depan Bapak Saudara, kita akan melihat sedikit cuplikan ya Bapak Saudara. Di pasal yang keempat, di ayat yang 1 yang sampai ketiga, kita melihat bagaimana Yunus kembali lagi kepada respon yang pertama, mirip respon yang pertama Saudara. Di ayat yang 1 sampai yang ketiga ini dikatakan bahwa ketika Yunus melihat bahwa Tuhan mengampuni penduduk Niniwe pada waktu itu yang minggu kemarin kita sudah belajar dengan kata bagaimana Allah menyesal itu. Ketika melihat ini Yunus sangat kesal hatinya dan bahkan dikatakan ia marah sampai dia mengatakan kepada Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, saya tidak akan mengupas dengan dalam karena minggu depan nanti kita akan bersama-sama merenungkannya. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah respon dari Yunus ini, Bapak Saudara. Nah, dari kedua respon ini, respon di pasal pertama dan di pasal keempat, kita nanti akan bisa melihat apa sih yang menjadi keadaan hati manusia. Karena respon yang dikeluarkan oleh Yunus ini menjadi sebuah cerminan akan bagaimana keadaan hati kita sebagai manusia berdosa. Kalau kita mau lihat lebih dalam, sebetulnya apa sih alasan mendasar di balik pemberontakan Yunus itu, Bapak Saudara? Kalau kita mau lihat kembali, kira-kira yang jadi alasan utama, yang jadi akar permasalahan atau alasan mendasar di balik pemberontakan Yunus, di balik keengganan Yunus untuk melakukan panggilan Tuhan ini apa sih sebenarnya?
Kalau kita lihat Bapak Saudara, sebetulnya yang jadi alasannya itu cuma satu, yaitu bahwa Yunus meragukan kebaikan Tuhan. Karena Yunus merasa dia tidak bisa menemukan satu pun alasan yang baik kenapa Tuhan mengirimkan dirinya pergi ke Niniwe, Bapak Saudara. Dan ini sebenarnya jadi gambaran akan keadaan hati kita manusia. Kalau kita mau mundur ke belakang ya Bapak Saudara, kalau kita lihat di kitab-kitab sebelumnya, di kitab yang pertama, di kitab Kejadian, sebenarnya kita bisa melihat bahwa ketidakpercayaan Yunus terhadap rencana Tuhan ini sebenarnya mirip sekali dengan ketidakpercayaan Adam dan Hawa terhadap kebaikan Tuhan saat berada di Taman Eden, Bapak Saudara. Waktu itu kita ingat ya bahwa Adam dan Hawa diizinkan untuk makan semua pohon, semua buah yang ada di pohon yang ada di Taman Eden, tapi cuma satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya, yaitu pohon yang pengetahuan baik dan pengetahuan jahat, Bapak Saudara. Tapi karena waktu itu pohonnya terlihat sangat menarik untuk Adam dan Hawa, dan mereka juga tidak bisa menemukan alasan yang baik kenapa Tuhan memberikan perintah itu kepada mereka. Waktu itu Adam dan Hawa nggak ngerti kenapa Tuhan melarang mereka untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Akhirnya karena menurut mereka, kayaknya boleh-boleh aja begitu ya. Mungkin mereka berpikir, bagi mereka nggak ada satupun alasan yang masuk akal dan baik tentang kenapa Tuhan memberikan perintah itu pada mereka. Akhirnya mereka mulai meragukan Tuhan. Kejatuhan manusia pertama dalam dosa itu karena mereka mulai meragukan rencana dan kebaikan Tuhan atas mereka, Bapak Saudara. Ketika Adam dan Hawa meragukan perintah Tuhan itu, mereka juga sebetulnya sedang meragukan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kemudian kita melihat satu adegan yang baru di mana ular datang untuk membohongi mereka, dan ini semakin menambah keraguan mereka kepada Tuhan. Dan ular mengatakan bahwa kalau mereka makan buah itu, mereka akan menjadi seperti Tuhan. Dan pada akhirnya mereka lebih percaya kepada kebohongan si iblis, si ular tadi. Dan ini jadi satu gambaran, satu cuplikan di mana di dalam kehidupan kita juga di saat ini, banyak dari kita, manusia-manusia berdosa ini, juga seringkali lebih percaya kepada kebohongan dunia ataupun kepada kebohongan-kebohongan iblis, Bapak Saudara. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap segala hal yang masuk ke dalam pikiran kita. Karena segala pengetahuan, segala filosofi-filosofi yang masuk dari dalam kita, kalau itu berasal dari nilai-nilai dunia, hati-hati Bapak Saudara. Karena bisa jadi ketika kita terlalu mengisi segala otak dan pikiran kita ini dengan berbagai filosofi-filosofi dunia, dengan berbagai pengetahuan yang berasal dari dunia ini, kelihatannya itu baik. Tapi jangan-jangan hati-hati, terkadang di dalamnya ada juga mungkin pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang membuat kita malah semakin jauh daripada Tuhan. Dan seringkali ketika kita semakin menenggelamkan diri kita terhadap segala filosofi-filosofi, ataupun pemikiran-pemikiran, ataupun segala kebohongan yang ditawarkan oleh dunia itu, pada akhirnya kita jadi berpikir bahwa, aduh, kalau hidup terlalu serius, hidup terlalu rohani, hidup terlalu mengikuti Tuhan itu, maka nggak menyenangkan Bapak Saudara. Dan inilah satu kebohongan yang ingin ditanamkan oleh iblis sebetulnya ketika iblis menghasut Adam dan Hawa. Nah menarik Bapak Saudara, seorang teolog namanya Sinclair Ferguson dalam bukunya The Whole Christ, dia berbicara tentang kebohongan yang dilakukan, yang diberikan oleh ular atau iblis ini. Nah Sinclair Ferguson mengatakan bahwa jadi, kebohongan itu sendiri, kebohongan yang diberikan oleh sang iblis atau ular tadi, sebenarnya ada sebuah serangan terhadap kebaikan, terhadap kemurahan hati, dan terhadap integritas Tuhan sendiri, baik secara karakter maupun firman-Nya. Ketika iblis mengatakan kebohongan itu, iblis sedang mengatakan bahwa karakter maupun firman Tuhan itu sendiri tidak bisa dipercaya. Dan inilah kebohongan yang dipercayai oleh para pendosa dari zaman Adam dan Hawa sampai di zaman kita saat ini. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kebohongan iblis itu sudah menguasai kita. Dan kita hanya akan bisa lepas dari kebohongan iblis itu ketika kita diperbarui oleh kuasa Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan kelahiran baru. Dan Bapak Saudara, kita melihat bahwa dari kebohongan iblis itu yang mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dipercaya, pada akhirnya membuat kita menjadi selalu ragu apakah rencana Tuhan itu baik
untuk kita atau tidak. Dan kita manusia ada akhirnya selalu berpikir bahwa kalau ikut Tuhan, maka hidup kita akan menderita dan terkekang. Dan kebohongan ini juga yang dulu saya percayai, Bapak Saudara. Sebelum masuk sekolah teologi, saya berpikir bahwa, oh jadi orang Kristen tuh pasti menderita dan pasti nggak enak. Jadi orang Kristen nggak akan mungkin bisa menikmati hidup. Apakah ini benar, Bapak Saudara? Kenyataannya enggak. Jadi orang Kristen apakah tidak bahagia? Tidak, bukan, Bapak Saudara. Buktinya ketika kita jadi orang Kristen, di tengah penderitaan, di tengah masalah yang ada, kita malah tetap bisa berbahagia, bersuka cita di tengah segala badai kehidupan yang kita alami. Karena kita punya Tuhan Yesus. Tapi inilah kebohongan yang selalu ingin ditanamkan oleh iblis. Kebohongan yang mengatakan bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita tidak akan pernah bahagia, kita akan selalu menderita, dan kita akan selalu merasakan yang namanya hidup yang tidak nyaman, Bapak Saudara. Dan pada akhirnya, ketika kita mempercayai kebohongan ini, maka kita juga percaya bahwa kalau kita ikut Tuhan, maka kita tidak akan pernah bahagia dan mengalami kepuasan. Nah, Bapak Saudara, ketika kita melihat kembali dalam kisah Yunus, Yunus sebetulnya juga sedang meragukan kebaikan Tuhan. Ketika dia memilih untuk pergi ke Tarsis begitu ya, pergi ke arah yang sebaliknya seperti yang dikatakan oleh pendeta Edi di minggu pertama kemarin. Ketika Yunus merasakan bahwa ketika Yunus berpikir gitu ya, bahwa tidak ada satupun alasan yang baik kenapa Tuhan mengirimkan dirinya untuk pergi ke Niniwe, maka pada saat itu juga sebenarnya Yunus sedang meragukan kebaikan Tuhan. Dan seperti Yunus, seperti yang dialami Yunus, maka sebenarnya hati kita pun juga seringkali meragukan kebaikan Tuhan. Ketika kita mulai mempertanyakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mulai bertanya-tanya, Tuhan ini punya rencana yang baik gak sih dalam kehidupan saya? Nah, kita cenderung susah untuk percaya, dan kita cenderung sering ragu, Bapak Saudara, untuk percaya bahwa rencana yang Tuhan siapkan itu adalah rencana yang terbaik untuk kita. Padahal sebenarnya kita juga perlu mengerti bahwa waktu Tuhan memberikan perintah, memberikan larangan kepada kita, itu sebenarnya bukan diberikan untuk mengekang ataupun untuk membatasi kita. Tetapi ketika Tuhan memberikan perintahnya, memberikan larangan-larangan yang kita baca di dalam firman Tuhan, itu diberikan, ditujukan untuk kita, untuk apa? Untuk menyelamatkan kita demi kebaikan kita sendiri. Karena Tuhan tahu kalau kita tidak diberikan batasan-batasan, aturan-aturan, maupun berbagai perintah larangan itu tadi, kita akan jadi terlalu bebas dan jadi rusak hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa di kisah Yunus, khususnya dalam Yunus pasal 1 dan kedua, pada waktu Yunus diberikan panggilan Tuhan itu untuk memberitakan pertobatan kepada Niniwe, kita melihat bahwa Yunus memberontak dan melarikan diri. Ketika Yunus memberontak dan melarikan diri, inilah kita melihat ini menjadi respon yang pertama. Bagaimana Yunus tadi meragukan kebaikan Tuhan. Tetapi ternyata respon Yunus bukan cuma itu saja, Bapak Saudara. Kalau kita bandingkan antara Yunus yang pertama tadi, Yunus pasal 1 ayat 1 dan ketiga, dan Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 3, ada satu kontras yang cukup besar yang kita bisa lihat. Kalau di Yunus pasal 1 tadi, respon Yunus ketika mendengarkan panggilan Tuhan, dia menolak, dia melarikan diri. Tapi pada respon yang kedua, ketika di Yunus pasal 3 kita melihat bagaimana akhirnya Yunus taat tetapi dengan berat hati pada waktu itu. Di pasal yang keempat ini kita melihat bagaimana respon Yunus yang sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya ada dua reaksi yang tersirat di dalam kitab Yunus. Dan ini menjadi cerminan akan bagaimana bentuk dan reaksi dari keadaan hati kita manusia yang sebenarnya akarnya itu satu, Bapak Saudara. Jadi baik dari respon Yunus yang pertama maupun respon Yunus yang kedua ini, baik respon yang di pasal 1 maupun respon yang di pasal 4, sebenarnya akarnya itu sama, Bapak Saudara. Dan kalau kita membaca di Yunus pasal 4 ini, 1 dan 4 maaf, dari pasal 1 sampai pasal yang keempat, beberapa ahli pakar Alkitab atau beberapa penafsir gitu ya menyebutkan bahwa sebenarnya ada satu kesamaan antara kisah Yunus secara keseluruhan ini dengan sebuah kisah di Perjanjian Baru. Kisah apakah itu, Bapak Saudara? Kalau kita melihat sebenarnya ada kesamaan antara kisah
antara dinamika iman yang dialami oleh Yunus ini dengan kisah perumpamaan dari anak sulung dan anak bungsu, atau perumpamaan the prodigal son itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Saudara. Nah, menarik Bapak Saudara karena Timothy Keller dalam bukunya The Prodigal Prophet. Jadi Timothy Keller mengatakan bahwa Yunus ini sebenarnya mirip dengan kisah atau perumpamaan dari anak yang terhilang, Bapak Saudara. Timothy Keller mengatakan seperti ini, bahwa di bagian pertama kitab Yunus, Yunus tuh bertindak seperti anak yang hilang atau anak yang bungsu tadi. Ia melarikan diri dari Tuhan dalam ketidaktaatan kepada kehendaknya. Lah, lalu di bagian kedua, di pasal yang keempat puncaknya kita melihat, di bagian yang kedua ini kita melihat bagaimana Yunus tetap mentaati perintah Tuhan dan pergi ke Niniwe. Tapi di pasal yang keempat, dalam puncaknya kita melihat ketika Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang kafir yang jahat itu, pada akhirnya Yunus bertindak seperti anak yang sulung, seperti kakaknya. Dia marah kepada bapaknya, atau kalau dalam konteks Yunus dia marah kepada Tuhan karena sudah mengampuni dan menerima orang berdosa yang bertobat. Nah, Bapak Saudara, Yunus sebetulnya bukan hanya memberontak kepada Tuhan dengan cara melarikan diri kepada bapaknya. Ketika Yunus menunjukkan respon perlawanannya kepada Tuhan di pasal 4 itu, Yunus bukan hanya meragukan kebaikan Tuhan, tapi ada satu respon lain, Bapak Saudara. Yunus sebetulnya menginginkan Tuhan buatannya sendiri. Yunus sedang menginginkan Tuhan yang bertindak sesuai dengan harapannya sendiri. Makanya di pasal 4 kita melihat bagaimana perdebatan Yunus dengan Tuhan begitu, yang digambarkan dengan begitu bagus menurut saya, disampaikan dengan begitu detail bagaimana Yunus marah, Yunus ingin mati bahkan. Dan ini sebenarnya sedang menunjukkan bagaimana Yunus pengen Tuhan itu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan Yunus sedang menciptakan Tuhannya sendiri. Tuhan yang harus mau mengikuti kehendaknya, Tuhan yang harus mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Yunus. Karena menurut Yunus, di dalam pemikiran Yunus tuh punya pemikiran bahwa kalau Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menghukum Niniwe. Dan Tuhan yang hanya menyelamatkan orang-orang yang menyembah Yahweh seperti Yunus. Makanya di pasal-pasal sebelumnya kita melihat bagaimana di pasal 1 sampai pasal 4 ini, kita melihat bagaimana sebegitu hebatnya kebencian Yunus kepada orang-orang non-Yahudi, termasuk kepada orang Niniwe, karena Yunus punya pemikiran seperti ini, Bapak Saudara, bahwa Tuhan hanya akan menyelamatkan orang-orang Yahudi, tetapi akan menghukum orang-orang non-Yahudi, termasuk juga orang-orang Niniwe, Bapak Saudara. Dan dari kisah Yunus ini, kita menemukan ada dua reaksi tadi yang menunjukkan keadaan hati kita manusia berdosa. Meskipun reaksinya berbeda ya Bapak Saudara, tapi akarnya sama. Reaksi Yunus yang pertama, tadi kita melihat bahwa Yunus memberontak dan lari dari Tuhan, karena dia tidak percaya dan meragukan kebaikan Tuhan. Pada akhirnya ketika Yunus tidak percaya kepada Tuhan dan meragukan kebaikan Tuhan, Yunus berusaha mengambil alih nasibnya sendiri dengan cara apa? Dengan cara kabur. Di pasal yang pertama dan kedua, Bapak Saudara. Nah, sedangkan respon yang kedua di pasal ketiga dan keempat, kita melihat bagaimana pada waktu itu Yunus akhirnya taat secara terpaksa dan setia kepada Tuhan. Tapi di dalam ketaatannya ini, Yunus sedang ingin mengontrol Tuhan, Yunus sedang ingin mengatur Tuhan untuk bertindak dengan dasar ketaatannya sendiri. Sehingga Yunus merasa, oh aku sudah taat kepada Tuhan, aku sudah melakukan perintah Tuhan, jadi Tuhan harus mengikuti apa yang kukehendaki. Tuhan harus memberkatiku atas dasar ketaatanku. Nah, inilah yang jadi respon Yunus. Dan sebetulnya dari respon yang pertama ketika Yunus melarikan diri dan meragukan kebaikan Tuhan, dan respon yang kedua ketika Yunus taat tetapi meminta dan ingin mengontrol Tuhan, sebetulnya akarnya itu satu, Bapak Saudara. Yaitu apa? Yunus sedang bersandar kepada kekuatannya sendiri dan sedang tidak bersandar kepada Tuhan. Dan inilah yang jadi gambaran akan keadaan hati kita manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita semua punya satu kecenderungan untuk bersandar kepada kekuatan kita sendiri dan tidak bersandar kepada Tuhan.
Nah, Bapak Saudara, ini satu hal yang harus kita perhatikan dan waspadai. Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang pertama juga mengatakan bahwa ketika ada orang-orang yang tidak merasa perlu untuk mengakui Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, yang penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, kebusukan. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Rasul Paulus juga melihat kedua reaksi ini dan menuliskannya di kitab Roma, di mana di pasal Roma pasal 1 kalau kita membaca, ada satu grup yang memberontak kepada Tuhan. Tapi di Roma pasal yang kedua ada satu grup lain, Bapak Saudara. Satu grup yang ketika di Roma 1 dikatakan ada grup yang memberontak kepada Tuhan, di Roma yang kedua Rasul Paulus mendeskripsikan grup yang kedua ini sebagai orang-orang yang taat beragama sebetulnya. Mereka taat terhadap hukum Taurat. Mereka orang-orang yang religius. Tetapi mereka melakukannya itu untuk mendapat keselamatan. Dua-duanya tetap terpisah dari Tuhan pada akhirnya. Dan dua-duanya tetap binasa. Nah, Bapak Saudara, seperti Yunus yang tadi ingin menciptakan Tuhan buatannya sendiri, kita pun juga punya kecenderungan hal ini. Di dalam hidup kita, ketika kita punya keinginan untuk mengontrol, untuk mengatur Tuhan, maka sebenarnya kita juga sedang ingin menciptakan Tuhan buatan kita sendiri. Tuhan yang bertindak sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan kita. Seperti perumpamaan anak yang terhilang tadi. Ketika anak yang bungsu ceritanya kabur dari Tuhan dan anak sulung tetap di dalam rumah. Pada akhirnya sebenarnya mereka tetap dalam kondisi yang sama. Keduanya sama-sama lari. Yang satu memang memberontak, kelihatan secara jelas memberontak, lari daripada Tuhan. Tetapi si sulung, meskipun dia tetap berada di dalam rumah, meskipun dia taat kepada Tuhan, kepada bapaknya, tetapi dia tidak menaruh kepercayaannya kepada bapaknya. Dan bahkan dia berusaha mengontrol bapaknya. Dia berusaha mengontrol Tuhan. Melalui ketaatannya seakan-akan Tuhan berhutang dengannya. Dan sebenarnya ini sama saja akarnya. Bahwa mereka sedang tidak percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi keadaan hati kita manusia. Kita perlu sadar bahwa ketika kita memiliki keadaan hati yang seperti ini, bahwa kita terus berusaha menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, dan bahkan menjadi juru selamat kita sendiri, kita akan tiba pada satu jawaban, bahwa pada akhirnya, sebagaimanapun kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri, berusaha menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itulah kita membutuhkan Kristus, sebab kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, Bapak Saudara, kalau kita melihat kitab Yunus secara keseluruhan, apa yang menjadi di dalam kisah kitab Yunus ini menjadi satu cuplikan, satu preview akan kedatangan Yesus sang juru selamat tadi. Karena di Matius pasal 12 ayat 38 sampai 41 kita melihat bahwa Yesus sendiri mengatakan demikian, Bapak Saudara. Saya akan membacakan kepada kita semua. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Karena mereka sedang menguji Yesus pada waktu itu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari, 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari, 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Waktu saya baca ini, Bapak Saudara, ini seakan-akan Tuhan Yesus sedang menyindir kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Karena mereka karena Tuhan Yesus sedang membandingkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu dengan orang-orang Niniwe yang bertobat, Bapak Saudara. Jadi kondisi mereka itu sebenarnya sama seperti Yunus. Orang-orang yang merasa rohani, orang-orang yang merasa superior, merasa lebih hebat daripada orang-orang Niniwe. Tetapi sebetulnya mereka malah jauh lebih buruk, jauh lebih parah daripada orang-orang Niniwe.
Dan kenapa Tuhan Yesus mengatakan satu bagian ini? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Yunus yang sejati dan Yunus yang lebih baik? Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Jesus, the true and better Jonah. Kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, Tuhan Yesus menjadi satu bukti, suatu gambaran bahwa Tuhan Yesus atau Kristus adalah Yunus yang sejati, Yunus yang lebih baik. Ketika Yunus gagal di dalam panggilannya, Kristus berhasil. Ketika Yunus mencoba melarikan diri, Kristus taat sepenuhnya. Ketika Yunus rela mati untuk menyelamatkan orang lain karena terpaksa, Kristus memberikan nyawanya dengan sukarela untuk kita semua. Dan seperti Yunus yang keluar dari perut ikan setelah 3 hari, demikian juga Kristus bangkit dari kematian untuk memberikan kita kehidupan yang kekal. Sebab itulah Kristus menjadi Yunus yang sejati dan yang lebih baik. Nah, Bapak Saudara, kita melihat bagaimana melalui kisah Yunus, melalui kisah seorang nabi yang mungkin menurut kita, menurut manusia gagal. Tuhan Yesus memakai kisah ini untuk menjadi satu gambaran bahwa melalui kedatangannya ke dunia ini, apa yang gagal dilakukan oleh manusia, itu telah berhasil dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yunus lari dari panggilan Tuhan, Kristus rela taat akan panggilan Bapaknya. Bahkan ia taat sampai mati di kayu salib. Ketika Yunus menyampaikan pesan Tuhan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Kristus menyampaikan berita Injil pertobatan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ketika Yunus dicampakkan ke dalam badai karena dosanya sendiri, untuk menyelamatkan awak kapal pada waktu itu, Yesus rela dicampakkan ke dalam badai murka Allah karena dosa-dosa kita untuk menyelamatkan kita. Dan ketika Yunus berada di perut ikan, berada di dunia orang mati itu, berada di dalam maut karena ketidaktaatannya, dan dimunahkan di hari yang ketiga, Yesus mati di salib, bahkan mengalami maut karena ketidaktaatan kita, dan ia bangkit di hari yang ketiga. Bapak Saudara, melalui kisah Yunus yang menjadi gambaran akan Kristus yang sempurna itu tadi, marilah kita belajar bagaimana di dalam keadaan hidup kita, bahwa kita manusia juga punya satu keadaan hati yang terus-menerus mau melarikan diri dari Tuhan, yang terus-menerus ingin menjadikan Tuhan menjadi Tuhan buatan kita sendiri. Karena apa, Bapak Saudara? Karena di dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa, ada satu akar permasalahan, bahwa kita terus berusaha bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Kita terus berusaha menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Karena itu kalau kita sadar kita sedang berada di dalam keadaan yang seperti ini, marilah kita terus berusaha meminta pertolongan Tuhan. Dan kita terus berusaha berjuang di dalam pertobatan, meminta Tuhan mengubah hati kita. Dan ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam kedaulatannya, segala masalah dan penderitaan itu mengizinkan kita, dan Tuhan memakai semuanya itu, supaya kita kembali kepadanya. Karena itu Bapak Saudara, karena kita bersyukur akan kehadiran Kristus, Juru Selamat dalam kehidupan kita, marilah kita terus menghidupi hidup kita itu dengan penuh ucapan syukur, dan terus hidup di dalam pertobatan, dan bahkan hidup terus menjadi berkat yang dapat membawa pertobatan pada orang-orang lain yang belum mengenal Kristus. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Kami dapat belajar bahwa melalui kisah Yunus, ini menjadi satu kisah yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi satu gambaran bagaimana Engkau, Kristus yang datang ke dunia ini, adalah manusia
yang mau taat dengan sempurna. Ketika Yunus gagal, ketika kami manusia gagal, Engkau di dalam ketaatanmu yang sempurna datang untuk menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan maut. Karena itu Tuhan, kami mau meresponi keselamatan yang Tuhan berikan ini dengan rasa penuh ungkapan syukur dan terus hidup di dalam pertobatan. Tolonglah kami Tuhan agar kami pun mampu melakukannya. Sebab kami lemah, kami tidak berdaya, hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum itu, mari kita mengangkat pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta, kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari Bapak Ibu semua kita bersatu dalam doa. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat KAI Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan Tuhan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Biarlah berkat Tuhan terulur atas kami. Apapun yang menjadi langkah kami adalah langkah Tuhan yang berjalan di depan kami. Ketika kami melakukan di dalam pagi hari ini, sepanjang hari ini, kami ada di dalam keraguan, ketakutan, atau apapun juga, kami percaya Tuhan di dekat kami. Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan mendampingi kami untuk menuntun kami dengan langkah berani pada Tuhan. Dan kami dengan segala kesulitan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang melebihi segala sesuatu. Biarlah kami berjalan dan melangkah di dalam langkah kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup,
kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.